Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang pada talk show siang hari ini yang membawakan tema menilik sejarah serta hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Kintan Prameswari Aradia Zahra. Dan saya, Alfani Rizky Prameswari. Kami di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Tentunya kami tidak sendiri. Kami sudah ditemani oleh dua orang pembicara, yaitu Lumban Gaul Rifka Natasha dan Siti Yoga Putri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa kedua pembicara kita. Halo, selamat siang Natasha dan Putri. Apa kabar? Baik, Fani dan Kintan. Baik juga, Fani. Kintan, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, pada talk show kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah serta hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kalau boleh tahu, apa yang melatar belakangi ketertarikan kalian pada topik tersebut? Hal yang melatar belakangi ketertarikan saya pada topik tersebut yaitu karena menurut saya, Indonesia sebagai suatu negara memiliki wewenang untuk mendirikan dan menjalankan pemerintahan guna mewujudkan dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pula adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan agar wewenang masing-masing jabatan pemerintah dapat terbagi secara jelas. Oleh karena itu, dalam hal pembentukan dan pelaksanaan sistem pemerintahan dalam suatu negara tidak terlepas dari aturan-aturan yang disebut sebagai hukum, yang kemudian dibagi menjadi beberapa cabang hukum, seperti hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Menambahkan jawaban dari Natasha, menurut saya juga setiap cabang hukum tersebut pasti memiliki keterikatan, mengingat juga hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan suatu kesatuan pada awalnya. Oleh sebab itu, hubungan antara keduanya menarik untuk dibahas lebih lanjut. Wah, jawaban yang sangat informatif ya. Saya juga setuju bahwa hal ini sangat menarik untuk dibahas. Nah, tadi kan sempat disinggung oleh Putri bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan suatu kesatuan pada awalnya. Apakah boleh dijelaskan lebih lanjut? Baik, jadi pada sejarahnya hukum administrasi negara berawal dari negara Belanda yang disebut dengan administratif recht atau Bestuursrecht, yang berarti lingkungan kekuasaan atau administratif di luar legislatif dan yudisial. Hukum administrasi negara ini di negeri Belanda disatukan dengan hukum tata negara yang disebut dengan Staats- en Administratiefrecht. Namun pada tahun 1946 di Universitas Amsterdam diadakan pemisahan mata kuliah administrasi negara dari mata kuliah hukum tata negara. Kemudian tahun 1948, Universitas Leiden mengikuti jejak Universitas Amsterdam dalam memisahkan hukum administrasi negara dari hukum tata negara yang diberikan oleh Kranenburg. Kemudian, bagaimana dengan sejarah keduanya di Indonesia? Di Indonesia, sebelum Perang Dunia Kedua, pada Recht School di Jakarta, kedua ilmu hukum tersebut diberikan dalam satu mata kuliah dalam Staat en Administratiefrecht yang diberikan oleh Mr. Legeman, sampai pada tahun 1941. Baru pada tahun 1946, Universitas Indonesia di Jakarta memisahkan hukum administrasi negara dan hukum tata negara, di mana kedua ilmu hukum tersebut diberikan secara tersendiri. Wah, menarik sekali ya, Kintan. Lalu kenapa sih pada awalnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu disatukan? Pada awalnya, hukum tata negara dan hukum administrasi negara disatukan karena hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara. Hubungan yang mendasar antara keduanya yaitu hukum tata negara merupakan disiplin ilmu yang mengatur tingkah laku negara, alat atau sarana perlengkapan negara. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan disiplin ilmu yang mengatur tingkah laku pemerintahan yang menyelenggarakannya. Hal tersebut menciptakan kesamaan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, di mana kesamaan tersebut terletak pada hal kebijakan pemerintah. Namun, terdapat juga perbedaan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan hukum khusus dari hukum tata negara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hukum administrasi negara dan hukum tata negara akhirnya dipisahkan karena terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Lalu, apa saja perbedaan antara keduanya? Pendapat yang menyatakan adanya perbedaan yuridis prinsipil antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara yang dikemukakan oleh Oppenheim, Van Vollenhoven, dan Legeman.
Oppenheim mengatakan bahwa pokok bahasan hukum tata negara adalah negara dalam keadaan diam atau stat in rest, di mana hukum tata negara membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang serta membagi-bagikan tugas pekerjaan kepada alat-alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. Sedangkan hukum administrasi negara adalah negara dalam keadaan bergerak atau status in motion, di mana hukum administrasi negara melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara baik di tingkat tinggi maupun di tingkat rendah. Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah semua peraturan-peraturan hukum setelah dikurangi hukum-hukum material tata negara, yaitu pidana dan perdata. Hukum administrasi negara merupakan pembatasan dari kebebasan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Badan-badan kenegaraan memperoleh kewenangan dan hukum tata negara, dan dalam melaksanakan kewenangan itu, badan-badan kenegaraan haruslah berdasarkan pada hukum administrasi negara. Lalu terakhir, Logeman berpendapat bahwa hukum tata negara merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi, sedangkan hukum administrasi negara tentang perhubungan hukum istimewa. Penjelasan yang sangat lengkap dan menambah wawasan ya, Kintan. Betul sekali, Fani. Sekarang saya jadi lebih mengerti mengenai sejarah serta hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Baik, karena waktunya hampir habis dan kita sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan, maka bisa langsung disimpulkan saja ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada talk show siang hari ini, yaitu hukum administrasi negara atau Besturrecht pada awalnya merupakan satu kesatuan dengan hukum tata negara, karena keduanya sama-sama membahas mengenai negara. Namun, pada tahun 1946, di Universitas Amsterdam, diadakan pemisahan mata kuliah hukum administrasi negara dari mata kuliah hukum tata negara. Pada tahun yang sama, pemisahan tersebut juga diterapkan oleh Universitas Indonesia dan selanjutnya diikuti oleh perguruan tinggi lainnya. Pemisahan tersebut dilakukan karena meskipun keduanya sama-sama membahas mengenai negara, namun terdapat perbedaan ruang lingkup negara yang dibahas. Walaupun demikian, terdapat perbedaan pendapat antara ahli, antara ada atau tidaknya perbedaan prinsipal antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dan hukum tata negara merupakan dua jenis hukum yang terpisah, tetapi keduanya tetap memiliki hubungan satu sama lain. Di antara beragam pendapat ahli mengenai definisi tentang hukum administrasi negara dan hukum tata negara, terdapat kesamaan pendapat antara para ahli tersebut, yaitu bahwa hukum tata negara merupakan disiplin ilmu hukum yang mengatur tingkah laku negara, alat atau sarana perlengkapan negara yang bersifat statis, sedangkan hukum administrasi negara merupakan disiplin ilmu hukum yang mengatur tingkah laku pemerintah yang menyelenggarakannya dan bersifat dinamis. Jika hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur pembentukan alat-alat negara beserta pemberian tugas dan wewenang alat-alat negara tersebut, maka hukum administrasi negara bertugas dalam melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum tata negara. Hukum tata negara tanpa hukum administrasi negara hanyalah sekumpulan aturan tanpa nyawa, dan hukum administrasi negara tanpa hukum tata negara hanyalah kapal yang berlayar tanpa arah. Nah, kami harap talk show kali ini dapat memberikan banyak manfaat dan pengetahuan bagi para penonton sekalian. Terima kasih kepada para pembicara. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.